Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, maaf sekali lagi karena panjangnya Kamir tidak terbit karena bahan-bahannya susah didapat, apalagi yang menjadi pengadon yaitu tenaga kerjanya sakit agak panjang dan kemudian ditambah lagi mager, maka kemudian banyak hari-hari tanpa ditemani oleh santapan Kamir pagi, siang, malam. Hari ini terbit lagi Kamir dan kemudian akan menghibur Anda semuanya. Saudara-saudari yang terkasih, tahun 1995 saya sudah ditugaskan di Papua. Dan saya di situ juga bertemu dengan orang-orang Jawa dari transmigran, dari Bantul, dari Sleman, Kulon Progo, dari Purworejo, Semarang. Mereka berkumpul di wilayah waktu itu Kabupaten Sorong Manokwari, tetapi kemudian fasilitasnya masih susah. Menjadi petani itu tidak mudah, teman-teman. Sekarang pun kita bisa melihat bagaimana susahnya jadi petani di Indonesia, tidak pernah panen. Apalagi petani transmigran yang lahannya baru dibuka, yang harus berjuang dengan lahan masih liar, masih susah digarap, yang lahannya masih berlumpur dan tidak mudah untuk mendapatkan akses ke kota untuk kebutuhan-kebutuhan sehari-hari, bahkan yang sering disebut jaduk jatah hidup itu yang diberikan pemerintah, entah itu mie, entah atau bihun, entah itu ikan asin, beras, itu pun diambilnya tidak dengan cuma-cuma, harus dengan perjuangan. Karena tidak ada jalan yang bisa ditempuh kendaraan, maka harus jalan kaki, bisa sampai 2-3 jam untuk mendapatkan jatah hidup sebulan. Dan kalau tidak ada lagi, tentu saja tidak bisa kita bertahan hidup di sana. Berjuang dengan apa adanya. Maka kangkung-kangkung liar di rawa-rawa, makanan-makanan liar itu menjadi santapan sehari-hari. Genjer itu menjadi santapan sehari-hari. Untung masih bisa mendapatkan ikan banyak atau daging hewan yang didapat di hutan. Tetapi tentu saja orang yang tadinya sudah mapan, kampungnya sudah jalan, walaupun hidupnya tidak sungguh makmur di Jawa, ketika menghadapi situasi kayak gitu, tidak banyak yang bisa bertahan. Banyak yang pulang kampung, yang merasa gagal. Di sana mendapatkan lahan mungkin sekitar setengah hektar atau 1.000, 2.000, 1.000 meter persegi pekarangan dan rumah, sekaligus kemudian 1 hektar tanah garapan, tetapi tanah garapan yang masih liar, yang harus bekerja bakti dengan sesama transmigran untuk membuka lahan bergantian dan kemudian baru bisa mungkin menikmati, maka butuh bertahun-tahun. Di sana saya menemukan keluarga-keluarga yang tidak tahan dan pulang. Dan mereka biasanya kalau mau pulang mempunyai taktik sendiri untuk menggali uang saku pulang ke Jawa. Mereka tidak membicarakan mau pulang. Kemudian mereka membuat semacam pesta, entah itu sunatan anaknya, entah itu pesta apa saja, sehingga tetangga-tetangganya datang untuk ikut resepsi, untuk ikut menyumbang, dan kemudian mereka datang dengan makan ala kadarnya, tetapi dengan sumbangan, karena tradisi sumbang menyumbang itu nanti sudah berbalik. Yang sekarang saya punya hajat, besok tetangga saya yang lain punya hajat, saya harus kembalikan. Kecuali orang itu kalau tiba-tiba setelah punya hajat pulang kampung ke Jawa, sehingga akhirnya semua ditinggal. Tidak harus
membayar ikatan saling menyumbang itu. Maka saudara-saudari yang terkasih, saya menemui banyak keluarga yang seperti itu. Habis punya hajatan, lalu tidak lama dia menawarkan tanah yang murah sekali. Saya ingat tahun 95 itu tanah 1 hektar itu hanya harganya 200.000 di sana. Selain memang aksesnya masih susah, tetapi juga waktu itu tentu saja banyak orang butuh uang untuk pulang. Dan kemudian akhirnya ditinggalkan begitu saja. Daripada ditinggalkan tanpa ada uang, maka dijual murah 200.000. Kalau panen cabai waktu itu, sekali panen bisa untuk membeli lahan 1 hektar. Karena cabai waktu itu mahal ya, 1 kilo bisa 50.000. Itu kalau sudah banyak panen, maka kita bisa beli 200.000, itu gampang untuk membeli tanah 1 hektar. Saudara-saudari yang terkasih, tentu di dalam undangan itu banyak orang kaya, orang terhormat, orang yang bisa nyumbang banyak yang diundang untuk hadir dalam resepsi. Entah itu perkawinan, entah itu mantu, entah itu sunatan, entah itu peringatan orang meninggal, dan seterusnya. Ketika orang itu diharapkan datang dan menyumbang banyak, dan dia akan ditinggal ke Pulau Jawa, kembali ke kampung halamannya, sudah kemudian mendapatkan apa yang menjadi modal untuk kembali di Jawa. Undangan diundang orang yang bisa memberikan banyak. Nah, hari ini Injilnya Yesus bicara tentang sebaliknya. Dalam pesta atau peringatan Santo Carolus Borromeus ini, kita mendengarkan Injil dari bacaan harian bahwa Yesus mengatakan, menegur orang Farisi, kalau kamu mengundang orang makan pesta, janganlah yang kamu undang itu orang-orang kaya, karena orang-orang kaya itu akan membalas apa yang menjadi kebaikanmu. Tetapi kalau kamu membuat suatu pesta makan, perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang bisu, orang tuli, orang yang tidak mampu membalas budi kepadamu. Maka kamu akan mendapat balasannya dari Bapa di surga. Itu yang dikatakan oleh Yesus. Maka saudara-saudari yang terkasih, kita diharapkan untuk membuat sesuatu. Memang kadang-kadang kita sebagai manusia kepengin balasan itu kembali kepada kita berlimpah-limpah. Tetapi ketika kita hanya mencari balasan dari orang-orang duniawi, dari kebutuhan-kebutuhan kekayaan balasan duniawi, maka itu semua tidak terlalu berharga. Tetapi ketika kita memberikan sesuatu dan balasannya adalah dari Tuhan yang memberikan kita segala kepuasan surgawi, segala sesuatu yang membuat kita, batin kita merasa penuh dan puas karena bisa membahagiakan orang lain, maka disinilah kita menjadi alat dari Tuhan, alat yang menempel di tangannya, instrumentum conjunctum cum Deo, instrumen yang melekat kepada Tuhan, sehingga kita pun menjadi alatnya di dunia ini. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.